Kita akan bahas tentang anatomi bunga. Jadi bunga itu dia tersusun atas bagian yang steril dan bagian yang fertil. Bagian steril itu bagian dari bunga yang dia tidak bisa melakukan reproduksi atau untuk meneruskan keturunan ya. Biasanya itu dia perhiasan bunga. Sedangkan bagian fertil itu adalah yang sifatnya itu reproduktif. Nah, bunga itu punya dasar bunga atau yang namanya reseptakulum ya, dan penghubungnya yaitu tangkai bunga atau pedicel ya. Nah, jadi bagian steril tadi itu ada yang merupakan kelopak, ada juga yang merupakan mahkota ya. Jadi kelopak itu biasanya disebutnya sebagai calyx dan mahkota itu biasanya disebut sebagai corolla. Nah, kelopak itu dia kan punya helaian ya. Helaian-helaiannya disebut sebagai daun kelopak atau disebut perhelaiannya itu disebut sebagai sepal. Dan mahkota pun juga terdiri atas helaian daun mahkota yang disebut sebagai petal gitu ya. Jadi keseluruhan dari daun kelopak itu disebutnya sebagai calyx, tapi per daunnya itu disebutnya sebagai sepal. Sedangkan kalau per daun mahkota itu petal, keseluruhannya disebut sebagai corolla. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah tangkai bunga atau pedicellus. Lalu di bagian sininya nggak kelihatan ya, tidak diketerangkan. Jadi di bagian sini dasar bunganya atau tadi reseptakulum. Nah, lalu bunga itu punya organ-organ tadi yang fertil dan yang steril. Yang steril itu ada sepal atau daun-daun kelopak ya. Kemudian ada daun-daun mahkota yaitu petal. Lalu nanti ada organ reproduksinya gitu atau bagian yang fertilnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagian tentang corolla dengan bagian calyx ya. Jadi calyx dan corolla itu disebutnya kan tadi calyx dan corolla itu disebutnya sebagai bagian yang steril ya. Nah, mereka berdua ini bisa juga disebut sebagai perhiasan bunga atau perian gitu. Nah, ini kalau bunga itu punya struktur yang bisa membedakan antara calyx dan corolla atau antara kelopak dan mahkota ya. Tapi kalau misalnya ada bagian bunga yang mereka berdua itu baik calyx dan corollanya itu tidak bisa dibedakan, maka organ perhiasan bunganya ini disebut sebagai tenda bunga ya. Tenda bunga yang tenda bunganya ini perhelaiannya disebutnya sebagai tepal gitu ya. Nah,
Lalu ke bagian yang fertilnya, yang bagian reproduktifnya, itu kalau kita lihat di sini ada yang namanya stamen. Ini ada yang namanya stamen ya, terus ada stigma, stilus, ovarium, bakal biji ya, ada ginesium di sini. Nah, itu apa? Jadi bagian fertil dan reproduktif, kalau misalnya bagian bunga tersebut dia punya organ reproduktif, baik itu jantan dan betina, artinya dia lengkap, maka kita bisa temukan ada organ reproduktif jantan dan betina di bunga tersebut ya. Dimana bagian reproduktif untuk yang jantan itu ada yang disebut sebagai benang sari atau stamen ya, atau bisa juga disebut sebagai mikrosporofil, dan bagian yang betinanya itu disebut sebagai daun buah atau karpel atau megasporofil. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti berarti kita bisa dapat tadi bunga itu dia terdiri dari bunga yang bagian steril dan bagian fertil, dimana bagian sterilnya itu ada kelopak yaitu calyx, kemudian ada mahkota, corolla, dan bagian fertilnya itu kalau dia lengkap berarti ada organ reproduktif jantan dan organ reproduktif betina, dimana organ reproduktif jantan itu benang sari atau stamen atau mikrosporofil, sedangkan organ reproduktif betina itu ada daun buah atau karpel atau megasporofil. Nah, susunan bunga tersebut itu bisa mengikuti bentukan. Kalau secara skematisnya itu dia bisa berbentuk jadi susunan dari kelopak sampai organ reproduksi pada bunga itu bisa bentuknya itu spiral, bisa juga bentuknya itu lingkaran gitu ya, jadi susunannya. Nah, bila bunga tersebut, bagian-bagian bunga tersebut ya tersusun dalam karangan, maka bunga tersebut susunannya atau letaknya itu bergantian dengan bagian yang lain gitu. Jadi misal kelopak dulu gitu ya, jadi dari tangkai, kemudian nanti ada dasar bunganya, kemudian ada kelopaknya, ada mahkota, ada mungkin benang sari gitu ya, lalu ada daun buah gitu ya. Nah, daun bunga dapat saling berlekatan atau bebas, jadi baik kelopak ya, ini bukan kelopak ya, di bagian atas ya kelopak. Jadi ini tadi tangkai, terus ini dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan daun buah. Itu mereka ya, kelopak, mahkota, benang sari, dan daun buah ini bisa dia saling berlekatan atau berlepasan. Jadi bisa saling melekat atau saling bebas. Nah, bila pelekatan itu terjadi pada jenis daun bunga yang sama, peristiwanya disebut sebagai kohesi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kelopak dengan kelopak, misalnya helaian daun kelopak dengan helaian daun kelopak lain itu berlekatan, mereka kan sama ya, sejenis, maka disebut sebagai kohesi. Tetapi kalau misalnya
pelekatannya itu antara kelopak dengan mahkota, maka disebutnya sebagai adesi gitu. Nah, tadi kita masuk ke benang sari ya. Jadi benang sari atau organ reproduktif jantan itu kan disebutnya sebagai benang sari atau stamen ya. Nah, bagian-bagian dari benang sari itu ada yang disebut sebagai tangkai sari ya, tangkai sari atau filamen. Dan di bagian atasnya itu adalah ada yang namanya kepala sari. Kepala sari atau antera. Nah, di antera atau di kepala sari itu biasanya dia bercuping dua. Itu bercuping dua, dan di dalamnya itu jadi ada penghubungnya di sini. Ya, ada penghubungnya. Penghubung kepala sari atau yang mengkoneksikan gitu ya, makanya disebut sebagai connectivum ya. Di setiap bagian dari cuping itu dia punya 2 buah kantong sari. Ada 2 di sini, ada 2 buah kantong sari. Ada kantong sari atau bisa disebut juga sebagai kantong polen. Kantong polen ya. Nah, di dalam kantong polen itu dia berisi polen atau serbuk sari gitu ya. Di sini coba kita lihat apakah ada. Ini kita cuma bisa lihat ini ada kita warna biru saja ya. Jadi ini adalah anteranya, ini adalah filamennya ya gitu. Jadi ada 4 benang sari kalau di sini kita lihat. Oke, di bagian sini di antera itu ada cuping 2 tadi. Kalau kita lihat anatominya dia punya kantong sari, kantong polen, dan di dalam kantong polen itu ada serbuk sari gitu. Nah, sekarang kita ke organ reproduksi betina atau yang menerima ya. Di sini ada daun buah ya, daun buah atau karpel. Daun buah atau karpel ya. Jadi daun buah atau karpel itu dia punya bagian sama seperti kayak organ reproduktif pada jantan atau benang sari. Di karpel itu bagiannya ada bakal buah ya, kemudian di dalam bakal buah itu ada bakal biji. Ini ovariumnya, ini ovulum, terus ada tangkai putik atau stilus, lalu ada kepala putih atau stigma ya. Nah, nanti bakal biji itu ada di dalam bakal buah ya. Nah, ada lagi istilah kalau misalnya kita pengen bilang organ reproduktif jantan, bagian organ reproduktif jantan atau benang sari secara keseluruhan ya, itu disebut sebagai andresium ya. Sedangkan kalau betina itu ginesium gitu ya. Jadi kita bisa bilang ya organ reproduktif jantan itu benang sari atau andresium, organ reproduktif betina itu daun buah, atau keseluruhannya itu ginesium gitu. Oke. Jadi banyak memang istilah-istilahnya gitu ya yang sinonim. Nah, jadi ada juga jika daun buah itu atau ginesium itu letaknya paling tinggi dari sumbu bunga. Jadi kalau misalnya letak di sini kita lihat dulu yang mana
ginesiumnya atau putiknya atau daun buahnya ini yang ada di tengah. Jadi di sini ada stigma, kepala putik, ada tangkai putik ini, stilus, ada bakal buah di dalam, di bawah sini, di dalam bakal buah ada bakal biji nih. Nah keseluruhannya kalau kita mau bilang ini itu adalah ginesium ya. Nah, kalau dilihat anatominya secara membujur itu, ini adalah stigmanya, kemudian ini ada tangkai putik, terus stilus, kemudian di sini ada bakal buahnya. Bakal buahnya tidak dilihat kan. Nah di dalam bakal buah itu ada 2 bakal biji ya gitu. Nah jadi kita lanjut lagi. Kalau misalnya suatu bunga punya daun buah yang letaknya itu paling tinggi dibandingkan dengan organ atau bagian bunga yang lain seperti kelopak, mahkota ataupun organ reproduksi jantan ya atau benang sari, maka bakal buah itu punya istilah. Artinya kalau misalnya dia itu ya peletakan atau struktur dari putik gitu ya atau daun buah itu paling tinggi dibandingkan bagian bunga yang lain, maka disebut sebagai putik yang menumpang atau superus ya. Jadi si putik aja ya saya bilangnya, putiknya itu dia menumpang atau superus karena dia ada di atas gitu ya. Dan bunganya, nama bunganya atau jenis bunganya itu disebut sebagai hipogin gitu ya. Jadi putiknya itu superus atau menumpang, dimana itu hipogin. Nah kadang-kadang perhiasan bunga dan stamen ya atau benang sari itu terletak di tepi resetakulum ya, di tepi resetakulum atau di tepi dasar bunga yang berbentuk cekungan dan bakal buahnya ada di tengahnya. Nah bunga ini disebut sebagai bunga perigin dan bakal buahnya disebut sebagai separuh inverus atau separuh tenggelam. Jadi kalau misalnya peletakan struktur putik daun atau daun buahnya itu berada di tengah-tengah, jadi dia tidak paling tinggi tapi juga tidak paling rendah gitu, maka disebutnya sebagai bunga. Saya langsung aja ya. Jadi kalau misalnya struktur putiknya itu di tengah ya, di tengah, sehingga nanti putiknya itu berarti setengah menumpang atau setengah inverus gitu ya, atau ya setengah inverus atau setengah superus juga ya. Nah bunganya disebut sebagai bunga perigin gitu ya, bunga perigin. Nah terus berarti ada lagi yang kalau ini kan di tengah-tengah ya. Kalau yang satunya lagi, kalau misalnya struktur putiknya itu kayak tertutupi oleh cekungan resetakulum ya, tertutupi oleh benang sari, oleh perhiasan bunga yang lain, maka si putiknya itu atau letak bakal buahnya itu paling rendah dibandingkan bagian bunga yang lain. Nah makanya disebut sebagai, kalau dia di bawah ya, di bawah atau paling bawah, maka putiknya itu disebut sebagai tenggelam atau inverus. Nah bunganya disebut sebagai bunga epigin ya. Jadi di sini ada hipogin, perigin, dan epigin dan petal. Jadi sepal dan petal maksudnya berarti kalau sepal itu adalah helaian daun dari kelopak ya, dan petal itu helaian daun dari mahkota ya.
Nah, baik sepal maupun petal itu menyerupai daun. Jadi kita ketahui bahwa bunga itu kan adalah modifikasi dari daun. Jadi dia organ daun tetapi dia termodifikasi sehingga sepal dan petal atau helaiannya itu juga daun sebenarnya. Nah, pada penampang melintang kalau kita lihat kedua bagian bunga itu, bagian bunga dari kelopak dan mahkota atau modifikasi dari daun ya, yaitu kelopak dan mahkota itu kalau secara anatomi kita bisa lihat dia terdiri dari tentunya eh, selalu ada epidermisnya ya, epidermis ya. Kemudian epidermisnya ini tuh dia ada yang abaksial dan juga ada yang adaksial ya. Nah, abaksial dan adaksial ini membatasi eh, lapisan ya, lapisan yang baik epidermis abaksial dan adaksial ini tuh punya beberapa lapisan gitu ya. Jadi dia punya beberapa lapisan yang dia itu tidak berdiferensiasi ya, tidak berdiferensiasi kemudian punya banyak ruang antar sel. Yang namanya epidermis itu pasti punya banyak ruang antar sel. Biasanya bentuknya itu isodiametris atau hampir mirip-mirip gitu bentuknya karena dia tidak berdiferensiasi. Nah, nanti di sebelah dalamnya itu, sebelah dalam dari epidermis itu ada sel berkas pengangkut ya. Jadi nanti pengangkutan juga sampai ke bunga juga gitu. Nah, kemudian ada juga sel-sel berkas pengangkut itu dia bentuknya itu mesofil kan. Kalau di daun itu kan dia mesofil ya, di dalam mesofil. Jadi tapi mesofilnya itu karena dia daun, jadi dia kurang termodifikasi. Beda dengan daun sejati gitu ya, atau daun yang untuk fotosintesis dia termodifikasi karena di dalam mesofil itu ada sel-sel berkas pengangkut ya. Kemudian ada klorofil juga di situ gitu. Nah, tetapi di dalam bunga itu juga ada sel-sel yang menyimpan zat-zat gitu ya. Misalnya kayak kristal dan zat-zat penyimpanan yang lain. Nah, bedanya kalau sepal dan petal, walaupun mereka punya struktur yang tadi ada epidermis, sel berkas pengangkut, kemudian ada mesofilnya walaupun kurang termodifikasi, dan sel-sel penyimpanan zat gitu ya, misalnya hipodermis. Bedanya biasanya kalau sepal itu dia umumnya ya berwarna hijau, sedangkan kalau petal itu dia berwarna gitu ya, berwarnanya ya warna-warna menarik gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini berarti konsekuensinya adalah sel-sel sepal itu dia masih banyak klorofilnya, itu masih banyak kloroplasnya di situ. Sedangkan banyak klorofil ya. Sedangkan kalau di petal itu kurang klorofilnya. Jadi zat warnanya bukan kloroplas gitu. Mungkin kromoplas gitu ya, yang berwarna merah atau kuning-kuningan. Nah, jadi dia masih bisa berfotosintesis ini ya, karena dia punya banyak klorofil. Nah, kalau seperti itu berarti fungsi dari daun-daun mahkota ya, atau keseluruhan mahkota atau corolla itu adalah karena dia warnanya menarik, maka perannya itu adalah untuk menarik polinator ya. Polinatornya bisa serangga misalnya ya. Sehingga biasanya volume dari corolla itu mungkin lebih besar ya dibandingkan dengan bagian-bagian bunga yang lain, misalnya kayak kelopak. Jadi yang berperan dalam menarik polinator untuk penyerbukan itu adalah corolla atau helaian mahkota gitu ya, atau petal. Nah, tapi kalau misalnya ini bunganya itu polinatornya adalah serangga ya, yang berperan atau agen
penyerbukannya itu serangga, maka biasanya bunganya bagian dari mahkotanya itu dia lebih menarik warnanya ya, dan lebih besar. Nah tapi kalau misalnya ada yang bunganya itu polinatornya itu adalah angin gitu ya, agen untuk penyerbukannya itu angin, maka biasanya si petalnya itu ya korolanya itu bagiannya itu tereduksi atau mungkin tidak ada gitu ya, jadi tidak ada mahkota. Nah karena kalau misalnya agennya itu angin, maka bagian bunga itu harus sederhana dan juga ringan, sehingga nanti serbuk sarinya bisa tertiup angin dan bisa sampai ke stigma yang cocok gitu, atau ke organ reproduksi betina yang cocok. Jadi tidak terbebani dengan bagian perhiasan yang mungkin kompleks gitu ya gitu. Nah tadi ya, warna dari petal itu kalau yang berwarna berarti dia lebih banyak kromoplasnya daripada kloroplasnya ya. Jadi kromoplasnya atau zat warnanya itu bisa aja karotenoid ya, karotenoid. Jadi di vakuola selnya itu punya banyak karoten gitu, zat-zat yang berwarna kecoklatan, kekuningan ya. Ada juga mungkin misalnya antosianin berwarna merah dan lain-lain. Nah jadi warna dari si petal ini sebenarnya untuk agen polinatornya serangga itu berperan biar serangga itu bisa mengenali warna dari mahkota bunga tersebut gitu. Jadi karena mata serangga itu bisa menyerap UV dan dia nanti akan bisa melihat atau mengenali warna mencolok dari si bunga bagian mahkotanya tersebut, sehingga nanti dia bisa hinggap di situ dan mungkin si serangganya sambil makan nektar yang disediakan oleh bunga tersebut, dia sambil secara tidak langsung serbuk sarinya itu bisa nempel di bagian serangga tersebut, dan nanti ketika dia hinggap ke bunga lain ya di tumbuhan yang sama misalnya, dia bisa secara tidak langsung mentransfer si serbuk sarinya ke organ reproduksi betina di bunga selanjutnya gitu. Oke, nah sekarang kita ke stamen ya, stamen atau organ reproduksi jantan atau serbuk sari. Nah jadi tadi stamen itu kan dia punya bagian-bagian yaitu benang sari, kemudian ada serbuk sari dan lain-lain. Nah kita ke benang sari dulu. Jadi benang sari itu bagi kebanyakan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu punya kepala sari yang tetrasporangiat. Artinya kepala sarinya tadi itu punya 4 ruangan atau 4 kantong sari, dimana dibagi 4 itu jadi 2 ruangan besar ya. Jadi kayak tadi dia kayak bercuping 2 gitu. Jadi ini 1, kemudian ini 2 ya. Nah 2 loculus atau 2 ruangan. Jadi ini loculus namanya. Terus nanti di sini ada connectivum ya atau penghubung. Jadi ada 2 loculus dan nanti di sini ada 4 gitu ya. 4 kantong sari. Nah, kita bisa lihat lagi, saya sediakan dulu gambarnya. Mulainya itu sel-selnya itu tersusun atas sel-sel yang serupa ya. Ada protoderm yang bagian paling luar, lalu ada lapisan hipodermal di situ ya. Kemudian ketika dia beranjak transisi gitu ya dari muda ke mulai dewasa, ini bagian protodermnya tidak hanya protoderm saja gitu ya atau lapisan hipodermal saja, tetapi nanti ada berkas prokambium yang ada di sebelah sini di tengah. Lalu ada nanti sel-selnya itu akan termodifikasi ya membentuk sel asal mikrosporangium. Ada 4 ya dari sel-sel yang membelah di sini gitu. Jadi ini masih mengalami pembelahan asal dari mikrosporangiumnya.
ada sel parietal primer, dan ada juga sel sporogen primer. Jadi setiap dari mikrosporangium yang sedang membelah ini dia akan termodifikasi dan menghasilkan sel parietal primer dan sel sporogen primer. Lalu nanti juga dibarengi dengan pelekukan di sebelah sini gitu ya. Pelekukan sebelah sini. Jadi sambil terjadi pelekukan untuk membentuk dua ruangan gitu, sel mikrosporangiumnya itu tetap membelah ya. Nah, jadi protodermnya tadi itu jadi epidermis ya, bakal dari epidermis yaitu protoderm itu nanti jadi epidermis sejati. Nanti di sini masih tetap ada berkas prokambiumnya di tengah sambil sel dari mikrosporangiumnya itu tetap membelah ya. Nah, nanti akan dihasilkan seperti ini gitu. Jadi pelekukannya ini kebalik gitu ya. Jadi pelekukannya tadi ini yang tadi di atas, ini di bawah jadinya bagian gambarnya gitu. Nah, nanti di sini ada ruangan. Jadi ini terhubung gitu, ada konektivum di sini. Terus setiap konektivum ini tuh bisa membagi dua ruangan besar. Ini satu lokulus, ini satu lokulusnya. Jadi ada dua lokulus, tapi setiap lokulusnya itu ada dua lagi gitu. Jadi totalnya ada 4 ruangan ya, 4 ruangan mikrosporangium itu. 4 ruangan mikrosporangium. Di setiap mikrosporangium ini itu ada lapisan lagi gitu, atau kayak ada struktur lagi. Ada endotesium ya, ada tapetum, dan ada lapisan tengah. Jadi ada endotesium di bagian sininya, terus ada tapetum bagian agak di dalam atau di tengah, dan ada lapisan tengah yang sebelah sini gitu ya. Nah, di dalam dari si mikrosporangium itu ada mikrospora. Mikrosporanya ini nanti yang akan mengalami mitosis dan meiosis gitu ya, dan akan menghasilkan mikrospora atau serbuk sari. Nah, terus kalau misalnya ini tuh gini, makanya ini tangkai sari gitu ya. Jadi ini karena dia itu dibelah secara melintang, maka bentukannya seperti ini gitu. Ini kepala sarinya, kemudian ini ada tangkai sari seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jadi pada sejumlah tumbuhan ya, anteranya itu nanti akan mengalami pematangan, atau kepala sarinya itu akan mengalami pematangan tadi. Nah, jadi kalau misalnya dia masih fase belum matang, maka kepala sarinya belum pecah ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah matang, dan tentunya berarti mikrosporanya sudah siap gitu ya untuk dilepaskan, maka nanti kepala sarinya bakal pecah gitu. Dinding mikrosporangium itu tadi ada beberapa struktur ya, ada lapisan tengah, tapetum, dan ada endotesium. Jadi dinding antera itu terdiri dari beberapa lapisan yang merupakan turunan dari sel parietal. Jadi sel parietal inilah yang nanti akan memodifikasi atau dia akan membelah gitu ya, membelah diri, dan nanti akan terbentuk dinding-dinding mikrosporangium itu gitu. Jadi 3 lapisan dinding mikrosporangium itu berasal dari modifikasi sel parietal. Atau lapisan tengahnya itu biasanya dia tereduksi gitu karena tertekan oleh 2 lapisan diantaranya, yaitu lapisan tapetum dan endotesium. Karena penebalan atau pembelahan dari endotesium dan tapetum itu biasanya tidak rata gitu. Jadi nanti struktur di tengahnya itu bisa tereduksi atau pecah atau tertekan tadi ya. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi seperti itu, makanya nanti semakin dia dewasa, pengerutannya atau adanya tadi penekanan atas dinding antaranya tersebut menyebabkan antera ya, kepala sari itu kalau misalnya dia sudah dewasa atau mengering, dia akan mengalami retakan gitu, atau ada celah yang terbentuk di antera tersebut, sehingga nanti tentunya sejalan dengan itu mikrosporangiumnya atau mikrospora yang tadi sudah mengalami pembelahan mitosis dan meiosis, dia sudah matang juga serbuk sarinya, maka nanti bisa dilepaskan gitu, karena tadi si anteranya juga bisa sudah kering dan sudah pecah gitu. Jadi nanti di dalamnya bisa terbebas, serbuk sarinya bisa terbebas keluar. Tapi bisa juga peretakannya itu akibat dari adanya celah
bisa itu dari stomata ya yang tidak berfungsi. Jadi bisa jadi dari penebalan dinding dari endotelium dan lapisan tengahnya. Jadi nanti endotelium dan tapetumnya bisa nanti jadinya ada celah di situ, bisa juga dari stomata ataupun celah-celah lain ya, celah-celah lain dari antera tersebut, sehingga nanti serbuk sarinya bisa terbebas keluar. Nah, sel tapetum tadi itu berperan penting ya untuk memberikan nutrisi kepada serbuk sari yang dia akan terbebas keluar, karena serbuk sari tersebut kan merupakan sel hidup. Jadi nanti dia akan membelah lagi sebenarnya kalau dia sudah menempel di stigma yang cocok. Nanti biar dia bisa tumbuh, makanya perlu nutrisi. Nutrisinya biasanya salah satunya itu disediakan oleh tapetum. Jadi tapetum ini itu kenapa dia mengalami penebalan, karena ada nutrisi yang nanti untuk si serbuk sarinya ya, nutrisi untuk serbuk sari gitu ya. Nah, jadi nanti serbuk sarinya itu akan akan menyerap nutrisi dari sel-sel tapetum atau nutrisi di dalam sel tapetum. Nah, jadi ada beberapa jalan ya di sini untuk si serbuk sarinya itu bisa pecah atau terbebas. Bisa dari penekanan endotelium dan tapetum ya. Terus bisa juga dari celah stomata, bisa juga dari celah atau pori sisi lateralnya, sisi lateral dari anteranya gitu. Jadi ada lubang di situ sehingga nanti si serbuk sarinya yang matang bisa terbebas keluar. Oke. Nah, kemudian kita ke serbuk sari. Jadi kita tadi sudah tahu si kepala sarinya atau anteranya, sekarang kita ke serbuk sari. Nah, serbuk sari ini tuh atau mikrospora ya. Jadi kalau jantan itu biasanya diistilahkan tuh mikro ya, kalau betina itu makro. Jadi kalau pada bunga organ reproduksi jantannya itu mikrospora ya. Nah, mikrospora ini tadinya kan dia belum dewasa ya, jadi dia masih mikrospora yang belum terdiferensiasi gitu. Nah, nanti dia akan mengalami mikrosporogenesis. Jadi yang namanya mikrosporogenesis itu adalah proses pematangan mikrospora. Jadi pematangan mikrospora atau modifikasi dari mikrospora atau serbuk sari. Nah, jadi coba kita lihat lagi gambarnya untuk mikrospora ya. Kita bisa lihat dari gambar A. Di gambar A itu ada struktur ya atau bagian yang kurang kuat yang disebut sebagai apertur atau pori germinasi. Ya, nanti pori germinasi itu akan mengalami pemanjangan ya. Pemanjangan seperti bentuk yang atau gambar B. Jadi nanti dia akan memanjang pori germinasinya. Nah, lalu sampai akhirnya nanti pori germinasi itu bisa punya struktur aksin dan intin. Jadi dinding si serbuk sarinya itu terdiri dari dua lapisan, sehingga ada yang aksin dan intin. Aksin itu yang keras ya, dia ada di paling luar, sedangkan intin itu yang lunak. Aksin dan intin ini nanti kalau dia sampai ke stigma yang cocok atau organ reproduksi betina yang cocok, maka bagian di dalamnya atau bahan-bahan di dalam aksin dan intin itu akan dibebaskan gitu ya. Nah, di dalam aksin dan intin itu ada bahan-bahan yang hidup ya. Jadi ada inti dari mikrosporanya itu yang hidup dan nanti akan dibebaskan kalau dia sudah cocok
berada di stigma gitu, atau dia sudah sampai targetnya gitu. Kalau misalnya belum, maka Accident Intin itu yang akan melindungi bahan atau bagian hidup di mikrospora tersebut gitu. Nah, oke, sekarang kita ke ginesium atau putik ya, atau organ reproduksi betina. Nah, ginesium itu atau putik terdiri atas beberapa bagian ya. Ada yang namanya karpel. Jadi istilah ginesium itu kadang dia bisa menyamakan dengan karpel, atau kadang juga dia itu bagian dari ginesium gitu. Jadi sampai sekarang pun ahli tumbuhan itu biasanya punya beda pendapat di sini gitu. Tapi kita merujuk pada satu sumber aja, kalau ginesium itu adalah bagian keseluruhan dari organ reproduksi betina, dan di dalam ginesium itu ada karpel atau daun buah ya, daun buah atau daun buah ya, atau varium ya gitu. Jadi di dalam ginesium berarti nanti bisa jadi ginesium itu di dalam suatu bunga bisa aja dia terdiri dari satu karpel atau mungkin lebih dari satu karpel gitu ya. Jadi ginesium itu bisa terdiri dari satu helai karpel atau bisa lebih ya. Nah, kalau misalnya di dalam bunga tersebut punya ya, kalau misalnya dia punya dua karpel, dua helai karpel, atau lebih dari dua karpel, dan mereka itu saling lepas ya, artinya tidak berlekatan atau bebas gitu ya, saling lepas, makanya disebutnya sebagai ginesium apokarp. Jadi dia terdiri dari lebih dari dua karpel yang saling lepas, makanya disebut sebagai ginesium apokarp gitu. Nah, kemudian ada juga yang dia itu dua karpel atau lebih dari dua karpel tapi dia berlekatan, disebutnya sebagai ginesium syncarp ya. Contohnya kalau ginesium apokarp itu kayak bunga mawar, nanti kita lihat gambarnya. Kalau yang syncarp itu bisa misalnya kita lihat di bunga tomat ya. Nah, ada juga kalau satu bunga itu terdiri dari satu karpel saja, jadi tidak dipersoalkan apakah dia saling lepas dan saling berlekatan karena dia hanya satu, makanya disebutnya sebagai ginesium apokarp. Jadi mirip dengan ini ya, yang terdiri dari dua karpel yang saling lepas, karena yang masing-masing dia satu gitu, masing-masing kayak berdiri sendiri si karpelnya. Kita lihat lagi gambarnya. Jadi kalau yang bagian A atau gambar A itu adalah ginesium apokarp ya, ini ginesium apokarp. Terus yang B itu ginesium syncarp. Lalu yang C itu ginesium apokarp juga. Lalu yang D itu ginesium syncarp. Nah, kita lihat, jadi yang ginesium apokarp tadi kan dia bisa jadi dia terdiri dari lebih dari dua karpel yang saling lepas atau satu karpel saja ya, satu karpel saja. Jadi kalau yang bagian A dan C itu dia ginesium apokarp, dimana kita lihat bunganya itu di zoom in ke bagian karpelnya ya, di bagian bakal buahnya ini, daun buahnya ini. Itu kalau yang bagian A itu dia karpelnya saling lepas ya, jadi dia terdiri dari dua karpel di sini tapi saling lepas. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya, dan mungkin yang di bagian belakang nggak dihitung. Jadi dia mungkin nanti putiknya kayak satu gitu ya, atau angkai putiknya
maksudnya ya, tangkai putiknya satu-satu gitu. Nah yang C juga kayak gitu, jadi ini kayak Genesium apocarp juga. Jadi ini satu bunganya terdiri dari lebih dari 2 karpel, tetapi putiknya itu tangkai putiknya, stigmanya itu merujuk pada satu karpel yang saling lepas gitu. Jadi dia lebih dari 2 karpel tapi dia berasa tunggal gitu. Jadi berasa tidak berdekatan satu sama lain gitu. Jadi kalau yang syncarp kita lihat, kalau syncarp itu kan dia lebih dari 2 karpel tetapi kepala putiknya atau stigmanya, tangkai putiknya itu hanya satu gitu. Jadi di dalam satu stigma ini kita kalau dilihat di dalamnya ternyata karpelnya banyak gitu ya. Nah tapi kalau dari luar kita lihatnya dia hanya satu gitu ya, makanya itu kita kelihatannya lihatnya itu tunggal, padahal ternyata di dalamnya itu dia lebih dari 2 karpel ya. Ini misalnya ini ada 2 karpel nih, ada 2 karpel tapi kalau kita lihat stigmanya hanya satu. Nah beda kalau apocarp itu ya berarti kalau satu stigma ya, satu stigma satu kepala putik atau nanti ada satu tangkai putik, berarti itu dihitung satu gitu. Jadi kalau misalnya ada 4 stigma berarti ada 4 karpel di dalam. Kalau syncarp belum tentu, kalau misalnya ada kalau misalnya ada satu stigma satu tangkai putik ya bisa jadi mungkin di dalam bakal buahnya itu ada beberapa karpel gitu ya. Oke, ini bakal buah. Nah di dalamnya itu ada karpel. Nah ini karpel yang mau termodifikasi, dia bisa bentuknya mungkin satu, bisa beberapa nantinya. Jadi terjadi yang namanya modifikasi karpel. Jadi ada yang namanya pembentukan lipatan atau melekuk ya karpelnya. Jadi bisa bentuknya macam-macam pelipatannya, bisa yang bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D gitu ya. Ini misalnya adalah tangkai putiknya atau ruangan gitu ya, ruangan tabung putik gitu ya. Ini tabung putiknya juga, jadi ini karpelnya nanti dia akan punya variasi pelipatan. Nah, jadi kalau pada Genesium syncarp tadi adalah genesium yang di dalamnya itu terdiri dari lebih dari dua atau lebih dari 2 karpel yang saling berlekatan. Nah, bisa jadi dia itu karpelnya itu bisa bentuknya yang gambar A dan gambar C gitu. Ya, jadi di sini ada 2 karpel di sini ya, 2 karpel ya. 2 karpel, bisa yang A, bisa juga nanti bagian C kayak gini gitu ya. Nah itu untuk yang Genesium syncarp. Kalau yang misalnya dia itu Genesium yang beruang satu, karpelnya satu, itu bisa bentukannya itu yang D. Lanjut ke bakal buah ya. Bakal buah itu dia punya struktur bisa ada yang namanya dinding buah dan juga ruang tadi ya, pembentukan ruangan bakal buah gitu. Nah, pada bakal buah beruang banyak terdapat sekat pemisah. Jadi kalau di dalam misalnya satu bunga itu terdiri dari satu ruangan bakal buah. Nah, ruangan bakal buah ini kan nanti di dalamnya ada bakal biji ya. Jadi nanti ada ruangan juga. Nah, tapi kalau misalnya si bunga itu punya banyak ruangan bakal buah ya, maka nanti pemisahnya itu ada sekatnya gitu ya. Bakal biji atau ovulum terdapat pada daerah dinding bakal buah dalam ya. Nah jadi kita lihat lagi ada gambarnya tengah sini si sekatnya. Jadi nanti ruangannya itu ada 2 gitu ya, akan terpisah si ruangannya tadi ya. Jadi nanti ada 2 ruangan di situ. Jadi kalau bakal buahnya itu beruang banyak, maka terdapat sekat pemisah. Gitu ya.
Nah, bakal biji atau ovulum terdapat pada daerah dinding bakal buah dalam. Jadi di setiap ruangan nanti itu ada bakal biji di sini nih. Itu ya. Jadi setiap ruangan itu bisa jadi ada banyak bakal bijinya. Ini jadi kalau ini adalah bakal buah ya. Nanti karpelnya ini satu karpel, ini dua karpel. Jadi nanti ada pemisahan di sini. Nah, nanti di dalam setiap karpel itu ada bakal bijinya. Kalau di gambar ini berarti satu karpel ini tuh banyak bakal biji. Gitu ya. Jadi yang bagian A itu ada dua karpel, bagian B juga ada dua karpel. Walaupun di sini belum terlihat adanya pemisahan ya, pemisahan dari karpel 1 dan karpel 2, tetapi ini misalnya karpel 1, ini karpel 2. Terus nanti di sini ada dinding ovariumnya ya. Ini dinding ovarium di sini, di sebelah sini. Nah, nanti di sini ada plasenta yang akan melekatkan bakal-bakal biji ini gitu. Ya. Nah, lalu bagian C ini satu bakal buah yang terdiri dari 4 karpel karena ada pemisahan di sini, pemisahan 4 gitu, 4 ruangan. Jadi ini ada 4 karpel ya, ada 4 karpel. Kita nggak tahu ini bijinya berapa. Oh, di sini mungkin ada 3 biji, berarti jadi satu karpelnya itu ada 3 biji di sini. Jadi nanti ada biji di sini yang akan lekat ya, gitu ya. Jadi penentuan jumlah karpel itu didasarkan atas pemisahan si karpel tersebut, atau juga terjadi pemisahan karena adanya sekat yang terbentuk di bakal buah. Kalau yang bagian D itu dia dua karpel karena nanti di sini terjadi pemisahan juga tapi belum sempurna. Jadi ada dua karpel, yang bagian atas bagian bawah. Nah, kalau yang bagian E itu dia 5 karpel ya, 5 karpel, tapi kita tidak bisa lihat pemisahannya. Sebenarnya dia kan tadi dibilangnya dia berkarpel 5 ya. Nah, tapi kita nggak bisa lihat sekatnya karena ternyata sekatnya itu hilang. Kalau dari segi filogeninya dia pada suatu masa dia hilang pemisahnya sehingga tidak kelihatan. Jadinya makanya disebut sebagai karpel 5, tapi dia itu punya plasenta sentral yang bebas gitu. Jadi sekatnya tidak ada. Jadi dia terbebas dari sekat sehingga kita lihatnya seperti kayak satu karpel saja. Oke. Nah, sekarang kita ke tangkai putik. Tangkai putik. Tangkai putik dan kepala putik atau stilus dan stigma ya. Tadi sempat beberapa kali saya sebutkan namanya tangkai putik dan kepala putik ini. Jadi tangkai putik merupakan dia itu bagian karpel yang memanjang ke atas. Jadi karpel itu kan ada di bagian dalam dari bakal buah ya. Tetapi bisa saja tadi kalau dia Ginesium apocarp itu bisa merepresentasikan. Jadi kalau kepala putiknya berapa, karpelnya juga berapa gitu. Jadi sama gitu ya karena dia Ginesium apocarp. Nah, makanya disebut sebagai bagian karpel yang memanjang ke atas gitu, atau ke arah distal, atau menjauhi karpelnya ya, karena karpelnya ada di dalam atau di bawah. Nah, tapi kalau tadi Ginesium syncarp itu tangkai putiknya itu bisa di dalamnya itu beberapa karpel gitu. Jadi dia karena dia menyatu karpelnya di dalam satu bakal buah, maka dia tangkai putiknya bisa saja hanya satu. Nah, kemudian tangkai putik itu di dalamnya tuh ada rongganya. Dia bisa berongga ataupun padat. Nah, kalau di tumbuhan Angiospermae yang bergigi tertutup, stilusnya itu padat atau tangkai putiknya itu padat. Di dalamnya itu banyak sekali zat hara atau banyak nutrisi di dalamnya. Di dalamnya banyak nutrisi yang nanti untuk serbuk sari tumbuh ya, si inti generatifnya tumbuh gitu ya, biar dia nanti bisa sampai ke bakal biji. Di dalam bakal biji itu ada si inti generatif betinanya. Jadi si bagian rongga atau bagian dalam dari tangkai putik itu punya banyak nutrisi ya, punya banyak nutrisi dan juga sebagai jalan bagi pertumbuhan serbuk sari dari stigma ke
ke bagian bakal biji gitu. Sehingga si tangkai putik itu memberikan lingkungan yang kondusif atau yang baik untuk perkecambahan butir sari atau serbuk sari yang nanti tumbuh. Nah, stigma yang siap menerima butir sari itu dapat menghasilkan sekret atau zat dalam jumlah besar ya. Jadi nanti stigmanya kalau dia itu sudah ketempelan serbuk sari yang cocok, maka stigmanya bisa merespon dengan menghasilkan zat gitu ya, atau mengeluarkan zat yang membuat si serbuk sarinya itu nanti bisa tumbuh. Butir sarinya nanti kan tumbuh atau berkecambah ya, dan akan menghasilkan tabung sari gitu. Jadi nanti serbuk sarinya itu kalau dia cocok, dia akan berkecambah menghasilkan pemanjangan gitu ya, atau tabung sari, dan nanti akan tumbuh terus menerus gitu ya, menyesuaikan jalan dari tangkai putik ke bakal biji ya. Jadi tepi rongga tangkai sari itu nanti juga kan dilapisi oleh sel sekresi ya, sel sekresi. Nah, di dalam situ juga ada berkas pengangkut juga gitu ya. Jadi nanti akan ada juga nutrisi dari pembuluh angkut gitu, baik xilem maupun phloem. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bakal biji dan kantong embrio. Nah, bakal biji ini kan atau disebut sebagai ovulum, dia melekat pada dinding ovarium ya, melekat pada dinding bakal buah. Dengan adanya tangkai bakal biji atau funiculus yang mengandung satu berkas pembuluh gitu. Jadi berkas pembuluh itu juga sampai ke bakal biji ya, melalui funiculus. Kita lihat lagi gambarnya. Di sini juga terjadi pertumbuhan ya, seperti kayak di sel antera itu ya, atau kepala sari itu kan mulainya selnya itu masih seragam ya, masih ada sel-sel yang tidak begitu berbeda jauh bentuknya. Nah, mulai dari yang bagian A ini ya, sampai nanti dia akan ke bagian E gitu bentukannya. Jadi di bagian A ini kita bisa lihat ada integumen awal ya, integumen awal, kemudian ada nucellus, lalu ada megasporosit di dalam, di tengah itu yang punya inti, ada embrionya di situ, ada kantung embrio, di dalamnya ada intinya ya. Lalu nanti dia akan membelah ke bagian B ini, jadinya ada integumen luar ya, ada integumen luar. Jadi ada integumen luar di bagian sini. Di bagian sini ada integumen luar ya. Terus nanti ini nucellusnya masih ada. Lalu ada inti megasporosit. Nah, kalau secara skematisnya kayak gini ya. Jadi tadi ada tangkai biji atau funiculus ya. Funiculus, kemudian ada integumen, dinding integumen, terus ada nucellus. Lalu nanti dia akan melekuk sedemikian rupa sampai dia membentuk struktur yang di gambar D. Jadi di sini masih ada funiculusnya di bagian sini. Lalu ada nucellus di sini, ada integumen di sini, terus di bagian sini nanti ada daerah lagi yang namanya daerah kalaza ini ya, daerah kalaza. Nah, sambil terjadi modifikasi sel-sel di dalam bakal buah ini atau ovariumnya, maka si inti di megasporositnya juga mengalami pembelahan gitu ya, dari satu sel bisa jadi nanti 2 sel gitu. Jadi berjalannya beriringan antara modifikasi di luar dan di dalam. Nah, nanti bisa akhirnya berbentuk seperti gambar di bagian E. Kita bisa lihat di dalam megasporositnya itu ada 3, 2, 5, ada 8 inti di dalam megasporosit. Ada yang dekat dengan jalur masuk. Jadi nanti di sini ada serbuk sarinya di sini gitu ya, ini jalur masuk. Nah, jalur masuknya ini biasanya disebutnya sebagai mikropil. Terus masih ada lapisan nucellusnya walaupun terdesak di dalam. Lalu ada integumen luar dan integumen dalam ya, makin menebal. Lalu di sini masih ada daerah kalaza, ini funiculusnya di sebelah sini ya. Terus ada prokambium di sini atau pembuluhnya ya di situ. Oke. Jadi itu struktur dari
struktur dari bakal biji ya. Bakal biji ada jaringan tengah tadi nucellus, kemudian dilindungi oleh integumen dalam dan ada integumen luar. Lalu ada saluran atau pori yang disebut sebagai mikropil tadi. Kemudian ada daerah yang di seberang mikropil yaitu kalaza. Ya, jadi dia berhadapan dengan mikropil, kalaza. Nah, tabung sari tumbuh melalui mikropil di saat fertilisasi. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada stigma, kemudian ini ada tangkai sari, tangkai putih gitu ya. Jadi nanti serbuk sarinya, tabung serbuk sarinya nanti akan diarahkan sampai ke sini gitu, sampai ke mikropil. Gitu. Nah, biasanya masih ada nucellus, tapi biasanya juga sudah tidak ada karena kita bisa lihat di sini nucellusnya terdesak di tengah-tengah ya gitu ya. Karena ada modifikasi integumen gitu ya, dari yang baru satu integumen saja jadi 2 integumen. Nah, pembentukan megaspora melalui peristiwa sel induk megaspora disebut sebagai megasporogenesis gitu. Jadi kalau di serbuk sari itu dia prosesnya itu adalah mikrosporogenesis. Kalau di bakal buah, di bakal biji itu megasporogenesis. Jadi terjadi proses modifikasi megaspora, inti megaspora sel induknya ya mengalami megasporogenesis, kemudian nanti akan terjadi pembelahan inti di situ dari 1 inti menjadi 8 inti, di mana di 8 inti ini kita bisa lihat mereka itu terpisah gitu ya oleh peletakannya masing-masing. Yang di bagian sini yang dekat dengan mikropil itu ada 3 inti, di bagian tengah itu ada 2 inti, di bagian dekat kalaza itu ada 3 inti. Nah, ketiga inti yang dekat mikropil itu ada dibagi 2 lagi. Yang di bagian tengah itu adalah sel telurnya, itu yang akan dibuahi oleh inti generatif jantan. Kemudian ada yang di pinggir itu ada 2, itu adalah sel sinergit. Kemudian yang di tengah, 2 inti di tengah itu adalah badan polar atau inti polar. Yang 3 inti yang dekat kalaza itu adalah antipoda gitu. Biasanya 7 inti selain sel telur itu akan mengalami degenerasi ya. Jadi sel antipoda itu bisa berdegenerasi lebih awal di awal pertumbuhan. Kemudian sel sinergit biasanya terdapat penebalan dinding ya yang disebut sebagai filiform atau bentuk benang yang nanti meluas di bagian sel dekat mikropil yang sel sinergit ini ya. Nah, nanti kalau yang badan polar itu bisa nanti jadi dia akan kalau ada inti generatif yang jantan itu kan ada 2 biasanya. Nah, nanti satu ke sel telur, satunya lagi ke badan polar gitu. Jadi nanti ada terjadi pembuahan ganda gitu karena ada 2 kali pembuahan. Tapi biasanya itu hanya di tumbuhan yang Angiospermae ya. Angiospermae. Oke. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi tentang perkembangan. Nah, jadi ketika tumbuhan itu ya mengalami perkembangan reproduktif, dia sudah sampai di tahap reproduktif, maka bagian meristem apex ya atau pucuk yang biasanya itu menghasilkan daun itu jadinya menghasilkan modifikasi daun yaitu bunga. Ya, dan nanti akan membentuk bagian-bagian bunga mulai dari dasar bunga, kemudian kelopak, mahkota dan lain-lain. Itu jadi meristem apexnya itu melebar ya selama fase reproduksi. Kemudian nanti akan terjadi pembentukan daun bunga ya. Jadi daun bunga itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah bagian bunga tadi itu sendiri ya, baik yang steril maupun yang fertil. Ada yang dia itu mengalami perkembangan bunganya itu dari tadi ya, dari yang dasar bunga, kemudian kelopak, sampai ke organ reproduktif. Ada juga mungkin tumbuhan yang mereka itu mengalami pembentukan bunganya itu terbalik.
gitu. Jadi mereka mulai dari stamen dulu atau organ reproduktif dulu ya, baru nanti ke organ perhiasannya gitu. Bisa ada yang seperti itu jenisnya. Tadi proses mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikro tadi untuk modifikasi inti serbuk sari, sedangkan makro itu untuk modifikasi sel telur. Jadi di antera ya, ini kan untuk yang jantan. Jadi di antera, di dalam antera itu terjadi yang namanya modifikasi ya dari sel-sel sporogen yang ada di dalam antera tersebut, lebih tepatnya yang ada di dalam rongga kantong polen. Kemudian nanti sel-sel sporogen itu awalnya kan dari sel parietal ya, parietal primer tadi, kemudian nanti akan mengalami modifikasi, dia akan mengalami mitosis ya, sehingga nanti akan terbentuk mitosis, kemudian nanti dia akan dilanjutkan dengan meiosis sehingga nanti terbentuk sel induk mikrospora. Nah, nanti sel induk mikrosporanya ini tuh akan menghasilkan 4 sel atau tetrat yang dia haploid atau dia itu N ya. Jadi sel induk mikrospora itu tadi 2N, ketika dia mengalami mitosis dan meiosis, dia akan tidak hanya lagi terdiri dari satu sel tapi 4 sel, tapi intinya itu N ya, tunggal atau haploid. Nah, biasanya mikrospora ini 4-4-nya itu bisa terpisah ya, bisa terpisah atau mereka juga bisa menyatu gitu ya. Mereka bisa bertahan sebagai tetrat yang menyatu. Nah, ada biasanya jenis tumbuhan yang mereka itu sebelum si serbuk sarinya itu lepas, dari antera, maka masih terjadi yang namanya pembelahan di dalam sel tersebut gitu. Jadi ada nanti misalnya sel itu akan membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Nah, gitu ya. Nanti inti generatifnya bisa lagi kadang-kadang itu membelah jadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi ada 3 inti, ada inti vegetatif dan ada 2 inti generatif. Nah, kalau yang makro sporogenesis atau mega sporogenesis sama aja. Itu merujuk pada proses modifikasi sel telur. Itu kita mulai dari sel induk tentunya ya. Sel induk berarti dia ada di bagian ovulum atau bakal biji. Nanti terjadi yang namanya mitosis, kemudian sama juga ya meiosis. Nanti tadi dari satu induk megaspora yang dia itu 2N nanti menghasilkan 8 inti sel yang nanti dia akan memposisikan dirinya. Ada yang dekat mikrofil, ada 3, kemudian di tengah ya, kemudian ada yang dekat kalaza tadi itu ya, ada 2, di tengah juga ada 2 gitu. Nah, nanti megaspora itu bisa saja menghasilkan kantong embrio ya. Jadi di satu inti sel di sini itu akan mengalami akan berfertilisasi dengan inti generatif ya, menghasilkan nanti embrio, dan nanti yang inti generatif 2-nya dia akan berfertilisasi menghasilkan endosperma gitu. Oke. Nah, kita jangan lupa bahwa selalu ingat bahwa di bunga itu juga akan terjadi transportasi zat ya, baik itu hasil fotosintesis dan juga air dan garam mineral. Sehingga di bunga itu juga ada jaringan pembuluh, di mana jaringan pembuluhnya itu akan menuju ke setiap organ yang berdivergensi gitu ya, ke bagian bunga gitu ya, dari kelopak sampai ke bagian stamen dan putik.
Jadi si jaringan pembuluhnya nanti itu akan bercabang menjadi cabang yang lebih kecil lagi sampai dia bisa menjangkau organ reproduktif gitu ya. Misal di bagian stamen ya, di kepala sari itu bisa ada 3 sampai 4 berkas pembuluh. Jadi artinya zat makanan gitu ya, baik itu hasil fotosintesis dan air dan garam mineral itu juga bisa sampai ke kepala sari, dan juga nanti untuk nutrisi serbuk sari untuk proses pembelahan atau modifikasi, dan juga nanti bisa sampai ke bakal biji tentunya atau ovulum gitu ya. Jadi jaringan pembuluh itu akan sampai juga ke organ-organ reproduktif dengan membentuk cabang-cabang kecil, bisa sampai ke sana nantinya untuk pertukaran transportasi zat ya, air dan garam mineral. Saluran pembuluh yang ada di misalnya daun kelopak atau sepal dan juga daun mahkota ini ya, yang di sepal gitu ya, kita bisa lihat ini ada cabang-cabang dari berkas pembuluh yang dia itu mulai dari cabang besarnya sampai akhirnya dia bercabang-cabang lagi gitu sampai ke ujung dari sepal. Begitu juga petal ya, di bagian petal juga seperti itu. Nah di sini ada ikatan pembuluh ya, ada ikatan pembuluh median, ada juga ikatan pembuluh lateral di sini. Kemudian di bagian karpel pun juga seperti itu gitu ya, ikatan pembuluhnya itu juga sampai ke karpel ya, dan nanti juga akhirnya bisa sampai ke bagian bakal biji. Terus juga bisa nanti naik ke atas ya, dimana ikatan pembuluhnya itu bisa sampai ke stilus dan juga ke stigma ya. Jadi ikatan pembuluhnya ini tuh bisa dua macam, ada ikatan pembuluh median ya, median, dan ada juga ikatan pembuluh lateral. Kalau ikatan pembuluh lateral itu biasanya dia di tengah, sedangkan kalau ikatan pembuluh median itu dia adanya tuh di bagian tengah-tengah gitu. Nah ini juga di bagian stamen juga ya, jadi dia ada ikatan pembuluh yang bisa sampai ke dari bagian bawah sampai bagian atas. Nah lalu yang ini kalau kita bisa lihat bahwa ikatan pembuluhnya itu dia juga sampai pada seluruh bunga ya. Jadi berkas pembuluhnya itu mulai dari bawah sini gitu ya, dasar bunga, kemudian di sini ada bakal buahnya ya, kemudian ini ada stamennya ya. Jadi jalannya itu tadi ya, bisa dia dorsal atau lateral ataupun ventral ya, ataupun median gitu. Jadi dia bercabangnya itu bisa ke samping ataupun ke bagian atas gitu ya, vertikal. Oke, mungkin itu saja untuk anatomi bunga ya.